pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, seluruh stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tangga Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar yang belum. Saudara-saudaraku, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya tadi mendengarnya dari radio misi. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan di Indonesia ini. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi sebingungan tadi, ada yang berbicarakan tentang kekuasaan-kekuasaan. Itu maksudnya apa ya? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri Indonesia karena sudah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Bagaimana cara kita menghadapi kekosongan ini? Nah, jika kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju dengan usulan Dewan. Karena waktu inilah yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jangan sampai proklamasi kita dilakukan oleh PKI. Karena kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Kalau begitu, saya berhenti juga dengan selama untuk mendiskusikan ini. Saya dan para pemuda akan mengajak pemuda lain untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah, Dewan. Jadi pembicaraan kita kali ini. Assalamualaikum. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 056 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Waalaikumsalam. Bongkar tanya ada. Kang Mas ada perlu apa? Ada ingin kami bicara. Oh ya, silakan masuk. Silakan duduk, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari? Siapa, Bu? Pemuda, katanya penting. Baiklah, kalau begitu aku akan menemui mereka. Selamat siang. Silakan. Jadi, ada kepentingan apa sebenarnya? Berarti masuk. Maaf terlambat, Bung. Silakan dulu. Terima kasih, Bung. Jadi, ada kepentingan apa saudara-saudara sekian ketemu baik? Dan itu, Saya telah mendengar kabar Jepang telah kalah daripada sekutu. Saya telah mendengarnya dari radio Muslim. Maka dari itu, kami para pemuda telah mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. tidak begitu, Bu. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membahas ini di dalam rapat PPKI. Kita tidak dapat membahas ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI sendiri dibentuk oleh Jepang. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan kita sendiri oleh rakyat kita sendiri. Tanpa bantuan bangsa lain. Kekuatan sekindri ini tidak akan mampu mengalahkan kekuatan armada perang Jepang. Coba kalian perhatikan kepadaku. Mana kekuatan sesuai perhitungan itu? Apa tindakan kalian jika wanita dan anak-anak terjadi pengumuman darah? Bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan ini? Bayangkan bagaimana kita berdiri tidak ada kekuatan itu. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan oleh rakyat Indonesia. Dan ini juga adalah momen-momen yang ditunggu oleh rakyat Indonesia. Baiklah kalau begitu. Tapi beri saya waktu untuk berunding. Baiklah, Bung. Izinkan kami panggil Bung dulu. Assalamualaikum. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, ketiga golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi
kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita membutuhkan waktu untuk menyiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang paling terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Kita harus melihat masa depan, agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat ya? Ya, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membajak Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya begini, para golongan tua tidak menyetujui kita. Bagaimana cara kita keluar dari masalah ini? Benar, apakah ada saran, Bung? Mana jika kita mengasingkan IR Soekarno dan Mohatta untuk keluar dari Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, tempat ini merupakan markas PETA yang dipimpin oleh Chudencho Subeno dan letaknya di bawah naungan Komando PETA Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Raiden di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah setuju? Ya, setuju. Maka kita harus melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, IR Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan PETA di bawah pimpinan Darwis. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kerancangan itu, kami hanya ingin menjaga keselamatan. Kami ingin membicarakan kembali mengenai proklamasi. Bukankah masalah ini sudah diselesaikan oleh Soekarno? Masalah ini akan dituntaskan di sidang PPKI. PPKI? Kenapa harus PPKI? PPKI itu kota Jepang. Pendapat ini benar, tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena itu, kita masih memerlukan bantuan Jepang. Bagaimana jika omongan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apa akan selamanya kita menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat kita yang sudah bertahun-tahun terbelenggu. Mereka berhak bebas. Sekarang masyarakat. Karena tidak ingin situasi menjadi memburuk, Wikana pun meminta mereka untuk melepaskan tali yang membelenggu pergelangan tangan Soekarno dan Hatta, kemudian menjauh dari kerumunan. Saya mengerti pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali. Apakah ini bisa? Apakah ini mungkin kita semua bisa lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda sudah menyusun strategi pertahanan untuk menahan serangan dari Jepang dan ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi ini. Bagaimana, Soekarno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5.30 sore,
rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa dicampur tangani oleh Jepang. Lalu, kapan kita melaksanakannya? Bagaimana kalau besok? Pasukan Jakarta sudah siap. Mungkin ya, kita akan melaksanakannya ke Jepang. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Saya membutuhkan pena dan kertas, Bu. Ini kan saya mau. Bagaimana jika kita membuat saya seperti ini? Menurut saya naskah ini jangan dikatakan ini oleh anggota PPKI karena PPKI sendiri dibentuk oleh Jepang dan kita sudah sepakat untuk tanpa adanya campur tangan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh kita saja yang datang hari ini, seperti Amerika menandatangani teks deklarasinya? Jangan! Kita jangan meniru bangsa asing. Baiklah, kalau begitu. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah perwakilan bangsa saja? Saya setuju. Bagaimana jika yang menandatanganinya Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa ini? Biarkan saya mengerti naskahnya, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah menemani saya dan bisa mencuci ini. Ya Pak, terima kasih pada wisatawan yang nanti bilang melaksanakan proklamasi. Oh ya, kalian sudah merencanakan proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara di mana dengan diri lagu saya karyanya Soekarno. Bagaimana dengan benderanya? Oh iya, bukan lupa. Bagaimana kalau belum yang buat benderanya yang tidak merah dari yang anak, tapi benderanya. Bagaimana benderanya kita namai dengan kata-kata merah? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.